Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di podcast Teras EB, podcast yang ngobrolin pariwisata Banten. Nah, kali ini bersama saya Dira Elvandari, kita akan ngobrolin sesuatu yang luar biasa banget nih, spesial di Hari Wisata Dunia atau World Tourism Day 2022. Nah, World Tourism Day itu sendiri adalah sesuatu peringatan nih yang diperingati pada 27 September dan merupakan hajatnya nih para pegiat pariwisata dunia. Dan saat ini kita telah kedatangan narasumber yang akan membicarakan World Tourism Day ini sendiri, yang akan membahas tentang pariwisata Bantennya nih. Gimana nih? Pokoknya seru banget, tontonin terus. Kita telah kedatangan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata dengan Ibu Tunul Lasniatin SPDMM. Selamat siang Ibu, sehat? Ya. Selanjutnya kita kedatangan seorang akademisi pariwisata nih, Bapak Khotibul Umam, MPD Empar. Selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa nih. Kita kedatangan narasumber yang akan membicarakan wisata Banten ini seperti apa sih gitu. Jadi kita bisa tahu nih seberapa berkembangnya pariwisata Banten, yang juga akan mendukung nih perkembangan pariwisata di dunia ini seperti apa gitu. Langsung saja nih ya Bu. Pertama untuk Ibu Tunul. Nah, saat ini Bu, pandemi COVID-19 ini luar biasa ya. Kita semua, seluruh dunia ini merasakan dampaknya, khususnya di sektor pariwisata ini sendiri Bu gitu. Nah, untuk Dinas Pariwisata Provinsi Banten ini ada strateginya nggak sih untuk menanggulangi gitu dampak dari COVID-19 ini, khususnya untuk pengembangan destinasi wisatanya itu sendiri Bu? Mangga. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Teras EB pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berkesempatan di siang hari ini seperti yang tadi Mbak Dira sampaikan bahwa tanggal 27 merupakan Hari Pariwisata Dunia, yang mana kita tahu bahwa sebagai pencinta dunia pariwisata tentunya ada hal yang memang harus kita bentuk kepedulian, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat. Seperti tadi yang Mbak Dira sampaikan bahwa ada beberapa mungkin strategi apa sih yang dilakukan khususnya pada Dinas Pariwisata. Terima kasih, saya mewakili dari Bapak Kepala Dinas. Dalam hal ini kita berbicara pengembangan kepariwisataan secara umum. Kita tahu bahwa 2 tahun berturut-turut sektor pariwisata sangat-sangat terdampak. Dan khususnya di Banten dengan beberapa kejadian yang tentunya kejadian yang kita tahu adanya gempa, ada tsunami, adanya pandemi. Itu dirasa sektor pariwisata menjadi terdampak. Dan insya Allah dengan adanya ujian, adanya gempa ataupun tadi cobaan kita istilahnya, tapi semua tentu ada hikmahnya. Karena sektor pariwisata yang terdampak bukan terpuruk iya, tetapi bangkit harus. Betul. Nah, kita dari pemerintah tidak tinggal diam, dengan beberapa tentunya masyarakat, penggerak pariwisataan, mitra yang kita tahu pembangunan seperti apa, strategi seperti apa kita lakukan. Berbicara kepada penataan sektor pariwisata ya, tentu terus dilakukan. Yang pertama dan tentunya dari sisi yang terdampak, yaitu dari tahun ke tahun memang dari beberapa program yang kita tahu bahwa di tahun kedua setelah dampak pandemi, alhamdulillah banyak program kegiatan yang memang dalam rangka mendorong kebangkitan pariwisata khususnya dan di Provinsi Banten, kebangkitan ekonomi menggerakkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
kita banyak program, alhamdulillah tentunya dengan pariwisata tematik secara keseluruhan, dengan rencana induk pengembangan pariwisata yang dibilang alhamdulillah pelan-pelan juga sedang terus dilakukan, sinergi program dengan Kementerian Pariwisata, Provinsi serta Kabupaten Kota juga alhamdulillah terjalin koordinasi, sinergi dan koordinasi yang selama ini telah dilakukan. Dalam hal ini tentu strategi yang dilakukan yaitu program dari sisi penataan destinasi sudah jelas. Bagaimana destinasi sebagai lokomotif, sebagai pintunya, sebagai penatanya itu terus kita lakukan. Alhamdulillah kita di tahun kedua setelah pandemi ini beberapa program penataan destinasi terus dilakukan, penataan di seluruh kabupaten kota, baik bersifat fisik maupun non-fisik. Dan alhamdulillah tentunya dari beberapa, tidak hanya penataan destinasi, tentunya ada pengembangan SDM, tentu ada juga pengembangan industri star parikrafnya, dan pemasaran. Itu terus kita lakukan sampai dengan hari ini. Insya Allah kita terus harus bangkit. Kita selalu optimis, bukan tidak bisa, harus bisa. Harus itu bisa. merupakan langkah yang sekarang terus dilakukan. Apalagi motonya sudah jelas, tagline juga sudah jelas. Visi Pak Kadis, alhamdulillah Pak Halmidi di bawah kepemimpinan beliau, yang kita ketahui ada 3G-nya, Gaspol, Gercep, dan Geber. Luar biasa. Tentunya itu tadi dengan 3 hal tersebut, insya Allah kita ikuti, kita berlari, tetap terus semangat, tetap bangkit. Semuanya pasti bisa. Ya, amin, ya rabbal alamin. Karena memang kita juga butuh pentahelix itu sendiri ya Bu ya. Kita tidak bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri gitu. Kita butuh dukungan dari masyarakat, dari media, dari komunitas. Kita harus bersama-sama bergandeng tangan nih untuk membangkitkan kembali pariwisata Banten. Luar biasa Ibu, terima kasih. Itu kalau dari segi Dinas Pariwisata Provinsi Banten ya dalam strateginya. Sekarang kita beralih ke Bapak Umam sebagai akademisi nih, biar kita tahu nih sejarahnya dulu sih sebetulnya. Sebagai pegiat pariwisata nih, tourism fighter nih kita harus tahu nih Pak, ini sebetulnya kenapa sih harus ada perayaan ini gitu, pariwisata dunia ini bagaimana gitu asal mulanya dan bagaimana perkembangan pariwisata secara global itu sendiri gitu Pak. Nah, baik. Silakan. Terima kasih Mbak Dira. Selamat siang semuanya para pemirsa Teras EB ya. Pada siang ini dikasih kesempatan untuk duduk bersama, bersanding sementara Bu ya. Bersanding sementara artinya memang tanggal 27 September besok itu adalah Hari Pariwisata Dunia atau Hari Pariwisata Dunia ini memang awal pada mulanya ini sekitar tahun 1970-an. Oh, 1970. Sekitar 1970-an. Atas kita kan ada organisasi ya. Pariwisata itu bukan pada organisasi secara lokal, tapi secara nasional maupun secara dunia. Kalau dunia itu namanya UNWTO ya, United Nations World Tourism Organization atau Organisasi Pariwisata Dunia. Nah, pada waktu pembuatan anggaran dasar, akhirnya ditetapkan sekitar tanggal 27 September tersebut. Pada akhirnya itulah yang menjadi cikal bakal dirayakannya Hari Pariwisata Dunia. Tuh, Sobat EW harus tahu tuh. Tujuannya ini, Mbak Dira, tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran ya akan pentingnya peran sektor pariwisata di dunia internasional. Kita tahu ya, Bu Kabin ya, bahwa pariwisata ini adalah multidimensi. Dia masuk pada sosial, budaya, pada ekonomi. Ekonomi pun bukan ekonomi secara besar, pada ekonomi secara mikro. Seperti itu. Jadi memang pariwisata ini di tingkatan dunia ini menunjukkan positif yang cukup bagus. Dan tadi memang kalau untuk pandemi ya, hampir 2,5 tahun Bu ya, kita babak belur ya. Memang semua sektor itu kena dampaknya, termasuk dampak sektor pariwisata. Memang Banten ini cobaannya cukup luar biasa Bu ya. Biasa.
dari 2018 ya, perkiraan sekitar bulan Desember 2018 kena tsunami yang meluluhlantahkan wilayah sekitar wilayah pantai Anyer Carita. Cinangka ya, ada yang kena dampak secara psikologis, ada yang kena dampak secara langsung ya, Cinangka, kemudian Carita, kemudian sampai dengan Sumur, sampai dengan ujung kulon. Belum pada akhirnya wisata kita tidur gitu kan hampir 1 tahun. Ketika mau pulih kembali, cobaan itu datang lagi dengan adanya pandemi COVID-19 gitu kan. Nah pada akhirnya 2,5 tahun kita tiarap, kita sudah mulai bangkit kembali, pulih kembali. Mudah-mudahan ini kan momen Hari Pariwisata Dunia ini untuk menunjukkan kebangkitan pariwisata pasca pandemi ini. Nah, amin. Semoga kita semua selalu bergandeng tangan untuk memajukan pariwisata Banten itu sendiri ya Pak ya, bersama-sama. Nah, kalau dari segi ininya nih Pak, SDM-nya Pak. Kalau dari bagaimana segi tuh, Pak? SDM sebenarnya alhamdulillah ya. Artinya kalau melihat dari sisi dinas itu kan kalau pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Harus bermitra ya. Kalau zamannya Kadesnya Bu Endang itu ada namanya pentahelik ya. Di situ ada apa namanya, pemerintahnya hadir, medianya hadir, industri, kemudian komunitas dan lain sebagainya. Jadi satu sama lain itu adalah saling bahu membahu gitu kan. Memang perlu kehadiran dari pemerintah itu kan dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang ada di pariwisata tersebut. Orang pariwisata, pelaku pariwisata mereka tidak bisa berjalan sendiri gitu kan tanpa adanya kolaborasi dengan beberapa stakeholder maupun beberapa mitra. Sekarang bukan eranya kompetisi ya, tapi eranya benar-benar harus kolaborasi Pak ya. Bekerja bersama. Alhamdulillah orang-orang dinas itu mulai terjun langsung ke bawah gitu kan. Kadang-kadang ada asumsi wah orang dinas cuma di meja aja, tapi sekarang pola itu sudah berubah. Sudah tidak ada berubah, itu. Sudah tidak ada pola seperti itu, tidak hanya menunggu laporan, memang terjun langsung ke masyarakat untuk melihat langsung, terutama untuk meningkatkan sektor pariwisata terutama dalam bidang SDM-nya. Kalau saya melihat ini sudah sudah kelihatan lah SDM pariwisata di Banten, dan mulai dari beberapa kabupaten lah munculnya dengan timbulnya pelaku pariwisata, kemudian dia juga bergabung dengan beberapa organisasi pariwisata yang ada di Provinsi Banten. Yang memang turunannya organisasi itu kebanyakan memang turunannya dari pusat, yang turun ke provinsi, yang turun ke daerah. Mereka aktif dan menjadi pegiat pariwisata di tingkat lokal. Luar biasa. Artinya masyarakat itu sendiri juga tidak hanya berdiam untuk menunggu program pemerintah begitu ya, tapi betul-betul sama-sama bergerak gitu Pak ya. Antara pemerintah dan masyarakat pun, masyarakat memiliki gerakan, memiliki komunitas, memiliki organisasi, dan pemerintah pun mendukung gitu. Ya, memfasilitasi dan lain sebagainya. Karena begini, kalau secara perkembangan global pasca mudah-mudahan pasca pandemi Bu ya, walaupun bilang masih belum selesai, ini wisatawan secara global ini sudah mulai berdatangan di Indonesia. Kalau saya melihat 3 bulan terakhir ya, kalau data dari Kemenparekraf, itu wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Misalkan bulan Mei tahun 2022 itu hampir 200 ribuan. Kemudian bulan Juni kemarin 300 ribu sekian. Kemudian bulan Juli sekitar 400 ribu sekian. Terus meningkat. Wismanya terus meningkat. Kalau lokal, indikatornya kemarin sekitar pasca Lebaran itu kan luar biasa, 2 tahun tidak ada kegiatan pariwisata plus membludak gitu tuh Bu ya. Saya mengalami sendiri karena H+3 memang saya ke Carita untuk liburan. Akhirnya pulang saya kejebak macet hampir 5 jam lebih sampai Serang, padahal jaraknya kurang dari 60 km. Tapi luar biasa sebenarnya. Artinya geliat pariwisata memang sudah benar-benar muncul pada tingkat lokal. Apalagi kan kalau Anyer, Cinangka, Carita itu memang menjadi populer populer di waktu-waktu tertentu gitu ya. Apalagi kalau udah menjelang Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu yang menjadi tujuan utama. Oke. Nah, Sobat EB,
Karena memang destinasi wisata yang tadi disebutkan itu seperti Pantai Anyer, Carita itu telah menjadi top of mind-nya gitu ya para wisatawan lokal maupun mancanegara juga ada loh sampai ke Anyer Carita itu. Luar biasa. Nah, untuk selanjutnya nih ternyata pada tahun ini itu World Tourism Day diselenggarakan di Indonesia ya Pak ya, betul? Jadi tuan rumah ya? Tuan rumah, luar biasa sekali. Kita patut berbangga diri nih karena World Tourism Day akhirnya gitu diselenggarakan di Indonesia. Nah, gimana Pak untuk perhelatan itu sendiri, ada apa saja, di mana dilaksanakannya? Ya, alhamdulillah ya, Indonesia menjadi tuan rumah hajatan pariwisata dunia. Betul. Artinya memang ini giliran setiap negara sepertinya akan menjadi tuan rumah sendiri. Tapi memang hajatan ini bukan sembarang hajatan gitu kan. Otomatis ini karena memang ada salah satu kenapa Indonesia itu ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini adalah perayaan atau hajatan yang ke-42 gitu kan. Yang pertama memang kalau tidak salah diselenggarakan di negara Meksiko gitu kan. Untuk Asia Tenggara memang Malaysia yang sudah menyelenggarakan tuan rumah sebagai perayaan Hari Pariwisata Dunia. Memang ini berdasarkan sidang majelis umum di Berlin pada Desember tahun 2021. Akhirnya Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Perayaan Pariwisata Dunia. Nah, tepatnya di mana? Tentu saja Bali. Kenapa Bali kan pertanyaan? Kita tahu lah, Bali adalah sebagai barometer pariwisata Indonesia. Bali juga itu kan dia banyak mendapatkan penghargaan. Betul. Salah satunya itu sebagai the best destination of the year tingkat Asia. Apalagi Indonesia juga sama terkenal dengan Where are you from? Bali. Bukan Indonesia. Nah, tapi Bali itu. Nah, kalau dulu iya Bu, orang lebih mengenal Bali daripada Indonesia. Negaranya sendiri. Bahkan nanya Indonesia how far from Bali, sejauh mana dari Bali. Waduh, kata saya. Jadi anggapan orang luar negeri ini bahwa Indonesia itu adalah hutan belantara, segala macam gitu kan. Tapi padahal kita ini kan bicara Indonesia tidak hanya bicara Bali saja. Betul. Namun kenapa ini Bali ditunjuk? Karena memang Bali beberapa kali jadi perhelatan internasional. Yang kedua, secara destinasi, emang destinasinya destinasi kelas dunia semua. Dari segi pelayanan, dari segi fasilitas, dari segi SDM, itu semuanya itu sangat mendukung. Jadi wisatawan memang lebih condong memilih Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata. Nah, kita tahulah kalau orang-orang yang datang kan orang Australia, orang Amerika, kemudian dari India, dari Cina gitu kan. Memang untuk tema tahun ini rethinking tourism. Rethinking tourism. Jadi ini tematik Bu. Setiap tahun itu punya tema masing-masing. Punya temanya masing-masing gitu kan. Kalau yang sebelumnya adalah pertumbuhan inklusif ya. Pariwisata mulai bangkit pasca pandemi. Kalau yang sekarang ini tujuannya itu penataan ulang terhadap pariwisata, satu yang berkualitas, yang kedua adalah berkelanjutan. Sustainable tourismnya yang menjadi yang menjadi patokannya. Seperti itu. Yang dilakukan oleh Kemenpar ya? Ya, yang dilakukan oleh Kemenpar. Apalagi dengan adanya G20. Ya, G20. G20 yang akan diselenggarakan sama di Bali. Jadi itulah kenapa Indonesia dan di Bali dipilih sebagai tuan rumah untuk perhelatan akbar pariwisata dunia. Mudah-mudahan ini menjadi satu trigger lah. Pariwisata di Indonesia ini mulai bangkit. Dan yang kedua, bahwa bicara pariwisata tidak hanya Bali. Apalagi sekarang ya kan Kemenparekraf mengembangkan ada yang super prioritas, ada yang prioritas dan ada yang super prioritas. Mengembangkan adanya Bali-Bali baru lah di beberapa wilayah di Indonesia. Mudah-mudahan ini Bu, Banten ini masuk nih Bu. Harusnya masuk gitu kan ya. Tapi itu bukan merupakan satu pembeda gitu ya. Betul. Jadi
kita jangan terpaku pada istilah destinasi super prioritas atau apapun sebenarnya. Yang pasti apa yang bisa dilakukan oleh Provinsi Banten khususnya di sektor pariwisata, jangan terpengaruh ataupun harus gitu ya, itu sebagai bentuk motivasi saja. Betul. Padahal pengembangan kepariwisataan yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat program. Itu tepat saja. sasaran, tepat manfaat, dan tepat program, waktu, tentunya dan waktu. Ya, artinya itulah. Saya pikir sudahlah, nggak usah memperdebatkan menjadi Prioritas 10 DPP. seperti Toh itu. waktu itu juga sudah pernah menjadi DPP. Itu kan sudah ranahnya Kemenpar lah menentukan itu. Karena apa? Kalau kita dipacu dengan menyebut istilah DPP ataupun nanti seperti itu, ada tantangan tersendiri juga yang harus kita lakukan. Tuntutan itu menjadi seperti apa? Lebih baik sekarang kita berbuat dulu, menunjukkan bahwa ini Banten sedang dalam proses menuju kan gitu. Betul sekali ya Bu. Pariwisata yang berkelanjutan. Karena orientasi itu juga proses ya Bu ya, bukan hanya hasil ya. Tidak bisa hanya pariwisata tok Banten tok, karena kan ada ya provinsi tidak punya wilayah, ada di kabupaten kota. Tapi saya pikir dengan sekarang alhamdulillah anggaran program Dinas Pariwisata di tahun 3 tahun ke sini alhamdulillah ya sudah dirasa itu sudah merupakan satu momentum memperlihatkan kepada kabupaten kota. Meskipun kabupaten kota minim anggaran, tetapi insya Allah dengan mereka memberikan support dan dukungan, apa yang dilakukan oleh Dispar khususnya sekarang ini, pasti juga akan membangkitkan mereka juga. Istilah bahasanya, nggak enak kali, masa dibantu terus sama provinsi. Ya, itu tadi. Tapi kan tidak berpikir kepada anggaran. Tapi bagaimana dia berbuat, bagaimana menunjukkan, mendukung, support, setelah dibangun mau diapain ini semuanya, itu kan kembali lagi kepada kabupaten kota. Dan tentunya kepada mitra kita. Luar biasa. Jadi maksudnya tidak hanya Bali nih Sobat EB, tapi Banten juga ini sedang menggeliat gitu, bergerak bersama, bahwa tidak hanya pemerintah provinsi Banten, juga kabupaten kota dan akademisi semuanya, segala unsur Pentahelix ini untuk mengembangkan pariwisata Banten. Jadi tidak kalah nih Banten ya. Gitu. Tahun 96 kita ada Visit Indonesian Year. Dan logonya adalah Badak. Zamannya Pak almarhum Susilo Sudarman. Betul pariwisata ya itu ya. Ini persis kayak di sini. Dan saya sempat waktu itu ini Bu, apa ya kalau bahasa santrinya tuh ngalap barokah. Museum Susilo Sudirman yang di daerah Cilacap itu. Terus saya luar biasa ya, Banten ini menjadi apa ya, logo nasional gitu, Visit Indonesia-nya. Ikonnya adalah badak berculang satu gitu. Bahkan tidak hanya di tahun 96 nih Pak, tapi juga saat ini 2023 itu FIFA mengeluarkan logo untuk U20 itu badak cula satu. Luar biasa kan? Berarti kita nih diakui tidak hanya di nasional juga internasional nih gitu. Gue udah tahu belum kalau misalnya logo U20 dari FIFA itu badak cula satu. Berarti harus diviralkan. Betul. Nah, tentunya itu juga menjadi motivasi kepada Banten khususnya dan badak ya ada di Kabupaten Pandeglang. Jadi apa yang bisa dilakukan? Alhamdulillah bisa menjadikan logo saja itu sudah orang pasti sudah mengenal. Wah ini Banten. Kan memang diakui juga nih secara internasional. Badak cula satu ini hanya ada di Ujung Kulon gitu. Satu-satunya di dunia. Di dunia, betul sekali. Nah, untuk selanjutnya nih kita kan sedang terkenal oleh desa wisata ya. Desa wisata. Kalau misalnya dari desa wisata itu sendiri juga Kemenparekraf memiliki program 50 desa wisata unggulan di Indonesia, salah satunya juga ada di Banten, beberapa desa wisatanya. Kalau dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten ada dukungan nggak ke desa wisata itu Bu? Apa aja desa wisatanya biar kita masyarakat Banten ini tahu nih desa wisata apa aja sih gitu. Betul. Baik, artinya gini, Kementerian Pariwisata dengan program yang sekarang sedang dilakukan itu tentunya punya alasan tersendiri. Artinya kenapa sekarang kepada arah ke wisata alam. Contohnya kepada desa wisata ataupun homestay. Tidak lain adalah tadi membangkitkan sektor ekonomi melalui sektor lini paling bawah. Kenapa? Kita tahu bahwa desa wisata homestay yang sekarang sedang diprogramkan
merupakan akomodasi menjadi alternatif lain. Jadi jangan berpikir hanya hotel berbintang saja yang bisa dinikmati, yang bisa dilakukan. Ternyata setelah adanya dampak pandemi ini, bagaimana kita tentunya para wisatawan juga menginginkan nuansa yang berbeda. Yang kita tahulah bahwa Kemenpar membuat suatu program ini tentunya program yang sangat bagus dan perlu didukung, bahwa ada desa wisata kok. Jadi desa wisata seperti apa? Nah, ternyata bukan hal yang sulit sebetulnya membuat satu kawasan menjadi desa wisata. Kembali lagi bahwa desa wisata tersebut terbentuk bermunculan tentunya harus ada semangat dan kesadaran masyarakat khususnya yang ada pada sekitar objek destinasi wisata tersebut, bagaimana daerahnya ini menjadi daerah satu tujuan wisata. Yang kedua, bagaimana menjadi kepedulian. Yang ketiga, sadar tidak bahwa daerahnya menjadi daerah pariwisata, apa yang harus saya lakukan? Nah, dengan adanya program tersebut ternyata bukan hal yang sulit membuat satu terobosan kawasan desa wisata. Karena itu semata-mata merupakan satu aktivitas kegiatan sehari-hari yang tentunya aktivitas tersebut ujungnya memang aktivitas yang bagaimana bisa menjadi membangkitkan ekonomi. Contoh dalam satu kawasan ada wisata budayanya, di situ ada atraksinya, ada pelaku ekonomi kreatifnya, bagaimana kuliner yang ada di situ juga ada. Nah, wisatanya untuk berkunjung ada, alamnya bisa, untuk menginapnya bisa. Aktivitas seharinya ataupun day to day-nya itu jelas bahwa ternyata dari satu hari ini bisa ada atraksi nih, ada aktivitas yang langsung dilakukan masyarakat. Apalagi berbicara weekend, tentunya mereka ada sesuatu kegiatan, bisa bagaimana menarik kunjungan wisatawan, bagaimana memberikan smile yang melayani teman-teman atau wisatawan. Artinya dengan sendirinya itu menjadi satu sebutan desa wisata. Nah, ini kembali lagi saya bilang bahwa ini bukan hal yang sulit. Ini yang hal mudah, dan alhamdulillah Dinas Pariwisata berbicara dukungan ataupun support yang dilakukan oleh kabupaten kota tentunya terlepas bukan tidak ada, tentunya ada. Seperti yang kita ketahui di tahun 2021 Desa Wisata Cikolelet mendapat penghargaan sebagai desa wisata terfavorit. Dan ada 50 desa wisata yang kedua juga Desa Wisata Sukarame. Desa wisata yang mendapatkan penghargaan tersebut bukan desa wisata yang tiba-tiba, yang ujuk-ujuk tiba-tiba dapat. Ternyata Desa Wisata Sukarame itu ada story-nya tersendiri. Betul. Mereka sudah merupakan desa wisata yang lama. Ada dari sisi historikalnya ada, dari sisi istilahnya ini ada punya nilai di wisata Sukarame itu. Alhamdulillah kami sudah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan sadar wisata. Insya Allah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata itu juga tidak lain dalam rangka edukasi, menggali potensi yang ada di objek destinasi, dan tentunya itu salah satu program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka kebangkitan ekonomi. Kembali lagi kepada desa wisata Cikolelet, Dispar dari tahun 2017-18 dukungan penataan fisik pun juga kami lakukan. Ada beberapa anggaran yang sudah digelontorkan di desa wisata Cikolelet. Harapannya dengan desa wisata Cikolelet yang telah menjadi ataupun telah mendapatkan penghargaan, ini juga menjadikan motivasi kepada kabupaten kota yang lain. Dan saya perlu informasikan juga bahwa Kabupaten Serang sedang membuat raperda. Jadi ada regulasi yang dilakukan bagaimana pembentukan, bagaimana memayungi sebuah kawasan ataupun menjadikan desa wisata ini sebagai desa wisata yang memang bisa patut untuk menjadikan contoh dan motivasi kepada desa wisata yang lain. Dengan adanya regulasi melalui raper yang sedang dibuat ini,
Itu harapannya masyarakat khususnya yang ada di desa gitu. Jadi bisa berlomba-lomba. Nih loh, sektor pariwisata ternyata bisa menjadikan sektor yang ada nilai jualnya. Betul. Dengan kabupaten kota yang lain, dengan aja di desa wisata rintisan, maju, mandiri, apapun itu nanti yang menjadi tahapan dan standar penilaian yang dilakukan oleh tim yang dari Kemenpar, itu sekali lagi bisa menyemangati. Insya Allah mudah-mudahan desa wisata yang muncul di beberapa wilayah kabupaten kota dengan 8 karakteristik yang ada tentunya mempunyai satu keunggulan. Kekurangan menutupi kelebihan. Yep. Dengan adanya Tangerang Raya yang tidak mempunyai wisata alamnya, tetapi dengan Carita, Anyer ada wisata alamnya, itu semua melengkapi. Justru Provinsi Banten ini dengan 8 kabupaten kota karakteristiknya yang berbeda. Justru itu menjadi salah satu kelebihan yang belum tentu dipunyai oleh provinsi lain. Luar biasa. Jadi desa wisata ini juga pendukungannya tidak hanya dari Pemprov Banten, tadi sudah disebutkan bahwa ada penataan fisik dan juga ada gerakan sadar wisata, tetapi juga dari kabupatennya sendiri betul-betul konsen gitu. Bagaimana mengembangkan desa wisata ini sendiri gitu ya. Kalau dari segi akademis nih, mungkin Bapak punya pengalaman tentang desa wisata itu sendiri nih Pak. Silakan Pak. Ini berbicara pariwisata, ini kan di tingkat global juga ada perubahan paradigma gitu, shifting paradigma gitu kan, artinya perubahan paradigma dalam berwisata. Kalau dulu memang cenderung kepada wisata-wisata massal Bu ya, yang kita kenal 3S, San gitu kan ya, artinya lihat laut, main di pantai, lihat sunset dan lain sebagainya. Ini sekarang paradigmanya lebih ke wisata-wisata yang special interest. Artinya memang ini bukan dalam jumlah yang cukup besar gitu kan ya, dalam kelompok, dalam grup yang kecil. Mereka mengunjungi tempat, ya kan? Intinya bahwa kalau wisata massal itu untuk mencari kesenangan, kalau wisata yang alternatif, yang spesial itu untuk mencari ketenangan, kenyamanan. Ya, salah satunya memang adalah ke desa wisata. Ke desa wisata mereka bisa live in ya, bisa tinggal dengan masyarakat, berbaur, berinteraksi dengan melakukan aktivitas yang tidak dibuat-buat, akan tetapi aktivitas yang natural yang dilakukan masyarakat diikuti oleh masyarakat kota untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa tersebut. Jadi itu adalah menjadi sebuah eksperimen atau pengalaman yang menarik buat orang-orang yang yang tidak merasakan kecilnya itu di desa. Kalau zaman saya Butunul ya masih main di sungai, masih senang, masih banyak sawah segala macam. Tapi anak-anak sekarang itu kan nggak mengenal sedikit hanya dalam gambar saja, tapi tidak merasakan langsung. Sementara kalau tinggal di desa, dia bisa touch in atau merasakan langsung dengan kehidupan yang ada di desa. Nah, kembali ke desa wisata. Memang desa wisata khususnya di Banten ya, dalam mungkin 3 tahun terakhir ini pergerakannya ini cukup luar biasa gitu kan ya. Artinya bahwa berlomba-lomba Bu ya, kabupaten itu membuat desa wisata, karena memang desa wisata biasanya ada di kabupaten Bu ya, ada di kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Dan alhamdulillah ini Provinsi Banten khususnya di Kabupaten Anyer, ini desa wisata, salah satu desa wisatanya ini masuk sebagai betul-betul sebagai favorit lah, sebagai satu favorit. Yang kedua adalah desa wisata rintisan. Tahun 2021 memang masuk dalam ADWI ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Alhamdulillah Mas Menteri berkunjung ke sana, melihat langsung, berinteraksi dengan masyarakat. Ini luar biasa, 50 desa. Tahun 2021 itu pesertanya hampir 1.700. Biasa, dan kita terpilih ya Pak ya. Akhirnya dikerucutkan masuk 50 besar, akhirnya kita masuk ke kategori desa wisata rintisan dan favorit. Ya kalau sekarang gitu. Nah yang kedua di tahun 2022 ini memang beberapa kabupaten juga mengajukan kembali gitu kan untuk mengikuti perhelatan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Pesertanya ini lebih
banyak lagi, hampir 3.000 sekian. Tapi hanya satu Baduy. 100 turun Bu, 100 kita masuk gitu kan, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak masuk tuh. Akhirnya 50 besar itu baru terseleksi lagi desa Baduy ya. Kanekes. Maksudnya desa adat ya. Desa Baduy. Mudah-mudahan masih dapat kok, yakin. Insya Allah. Amin. Insya Allah ini masuk. Mas Menteri belum ada informasi kapan untuk berkunjung ke sana, ke wilayah Baduy. Ini hal yang luar biasa gitu kan. 2 tahun berturut-turut Banten ini masuk dalam kancah nasional gitu kan, dalam anugerah desa wisata Indonesia. Di sisi lain kabupaten juga sudah keberpihakan pemerintah itu kan terhadap desa wisata juga saya acungi jempol. Artinya kepedulian. Dalam hal ini misalkan Bupati. Kabupaten Serang aja di tahun 2021 yang mendapatkan SK desa wisata dari Bupati Serang itu 8 desa wisata. Kemudian di tahun 2002 ya kan, karena Cipolelet ini sebagai trigger lah. Sebagai trigger akhirnya tahun 2002 ini masuk 12 ini Bu. 12 desa wisata yang sudah di SK-kan oleh Bupati Serang. Sekarang lagi digodok untuk Raperda desa wisata. Kebetulan saya juga masuk ya jadi tim huri lah untuk koreksi segala macam itu gitu kan. Mudah-mudahan ini diketokkan. Mungkin pertama Bu ya, yang punya Perda, Raperbub apa Raperda gitu kan, desa wisata di Provinsi Banten. Belum Pandeglang. Pandeglang kalau tidak salah ada 12 desa wisata yang di-SK-kan oleh Bupati Pandeglang. Belum lagi Lebak. Lebak sekitar 10. Karena Lebak emang visi misinya memang sudah menjadikan destinasi nasional, ya kan? Kalau tidak ada 10 desa wisata yang yang ditetapkan oleh Bupati. Belum lagi masing-masing ini kan berlomba-lomba Bu ya. Artinya dengan tagline-nya masing-masing itu kan, Pandeglang dengan Sunset of Java-nya sebenarnya udah lama sih Bu, bukan tahun-tahun kemarin sih, udah lama. Kemudian Lebak itu di branding lagi jadi Sik Fantastik. Lebak Unik ada lagi Sik Fantastik, dikerucutkan lagi. Ada Multatuli, ada Baduy, ada Sawarna, Bagedor dan lain sebagainya. Nah kalau di Banten kan khususnya ada Wonderful Indonesia ya Bu ya. Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wonderful Banten. Exciting Pak kalau gitu Pak. Itu di tag ID itu ya? Iya, sesuai hashtag ya Pak. Exciting Banten. Exciting Banten gitu kan. Jadi luar biasa ini sebenarnya pariwisata di Banten ini sudah mulai tumbuh. Artinya dari kalangan bawah. Itu kan Bu ya. Kalau dulu pariwisata hanya bisa dinikmati secara ekonomi oleh kalangan atas. Sekarang bahu-membahu bawah juga bisa berperan berperan dalam berkontribusi dalam dunia pariwisata. Luar biasa ya. Secara model pariwisata ya tidak hanya untuk investor saja, tapi untuk semua kalangan masyarakat. Tidak melihat strata sosialnya gitu. Dan ternyata memang sudah jadi paradigma ya Pak, pergeseran paradigma ya Pak. Ya, karena memang milenial sekarang itu juga melirik special interest ini gitu Pak. Betul. Tidak hanya wisata buatan seperti wisata belanja gitu, tapi menjadi tertarik nih para milenial ini untuk merasakan langsung gitu, menjadi Baduy gitu. Tapi apalagi tetap, ada ekonomi kreatifnya itu yang mungkin yang disentuh gitu. Tapi tetap walaupun anak-anak muda sudah bergeser dari wisata massal ke special interest, harus menjadi wisatawan yang bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Ini kan kalau misalkan special interest datang dalam jumlah besar, dia buang sampah sembarang segala macam, akhirnya nilai-nilai konservasinya itu tidak ada, malah yang justru merusak tatanan lingkungan setempat. Gitu kan. Jadi merusak sabta pesona itunya. Iya, sendiri ya Pak ya. Iya. Jadi tidak hanya kita sebagai wisatawan berwisata saja langsung ke destinasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan situ. Itulah pentingnya bahwa ada kelompok penggerak sadar wisata. Darwis ya Bu ya. Itu sebagai jembatan pemerintah ataupun masyarakat, artinya ada wadahnya kok. Ada komunitasnya, ada asosiasinya, atau ibaratnya ada kumpulannya nih
masuk aja kepada Pok Darwis yang memang fokus kepada penggerak kepariwisataan, menjadi pelaku, menjadi penggerak, ya tidak ada yang istilah masyarakat yang umum, tetapi bagaimana anak-anak, istilahnya anak muda, bisa kok sekarang melalui Pok Darwis bisa turut membangun pariwisata. Kita perlu apresiasi untuk Pok Darwis Provinsi Banten ini ya Bu ya, karena betul-betul komitmen menjaga pariwisata Banten itu sendiri gitu ya. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Jadi Pok Pok Darwis Darwis. itu adalah aktor lokal yang dipersiapkan untuk mengelola pariwisata di aktor lokal. desanya gitu kan. Betul. Jadi jangan sampai yang namanya orang lokal hanya menjadi penonton saja. Ya, tapi harus terlibat ya Pak ya. Terlibat langsung. Dan saya informasikan juga melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Sadar Wisata, karena saya berkeliling di beberapa lokasi, hampir lebih 40 lokasi. Kami terus melakukan pembinaan, edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa dengan Ketua Pok Darwis Provinsi Banten yang kita undang, diberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Alhamdulillahnya apa? Sekarang banyak bermunculan Pok Darwis tingkat lurah. Langsung tingkat desa yang sudah di-SK-kan oleh lurah. Langsung. Luar biasa. 2021 sudah banyak bermunculan. Jadi insya Allah itu program kegiatan Dinas Pariwisata yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Apa ya Pok Darwis itu yang tadinya tidak tahu, akhirnya tahu. Jadi wisata ataupun objek wisata apapun yang ada, kita lakukan, kita sentuh melalui pemberdayaan masyarakat tersebut, mereka jadi tahu melalui itu ada dari mana, bagaimana menggali potensi. Bagaimana potensi wisata yang ada, yang belum, dan yang sudah. Kami menyampaikan informasi itu, bagaimana Bu mendapatkan bantuannya, bagaimana Bu kami akan melakukan suatu kegiatan. Bantuannya tidak ada Bu, anggarannya tidak ada. Tapi dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, mereka jadi tahu bagaimana membentuk Pok Darwis dulu secara legalitas, potensi yang ada di salah satu objek tersebut apa. Bisa tidak diusulkan kepada provinsi? Sangat bisa, bukan tidak ada yang bisa. Artinya itu juga memotivasi kepada masyarakat, khususnya ternyata kalau daerah saya ada potensi kepariwisataannya, bisa, ya tinggal diusulkan. Kami survei, ada Pok Darwisnya, tingkat desa, tingkat camat, sampai tingkat yang teratas pun sudah mengetahui. Kenapa tidak? Inilah bukti bidang destinasi dengan anggaran yang alhamdulillah melakukan penataan pada objek destinasi baik wisata alam, buatan maupun religi sekalipun. Kita sekarang sedang menata itu semua. Luar biasa, apresiasi tinggi sekali Bu, karena ini geliat-geliat gerakan masyarakat ini begitu tingginya gitu ya untuk sama-sama membangun pariwisata di daerahnya gitu ya. Sampai wisata religi sekarang kita sedang sentuh. Wah, luar biasa. Karena memang ikonnya Banten ini juga salah satunya religinya. Tidak terlepas dari kita memiliki wisata religinya dan sejarahnya juga. Dan kita pelan-pelan sedikit meminggirkan image bahwa yang namanya wisata religi, mau wisata ziarah, jangan berpikir bahwa kita datang untuk ziarah doang terus pulang. Tapi bagaimana berziarah sambil berwisata yang lain, contoh wisata arus sungai, kita ada homestay, kita bermalam, ada kulinernya, kita sambil aktivitas langsung dengan masyarakat. Besoknya ada wisata gunung sambil mendaki. Nah, ada juga langsung berziarah. Itu sedang kita lakukan bahwa jangan berpikir bahwa wisata ziarah sudah hanya datang ke makam, ziarah, pulang. Ini sedang pelan-pelan kita rubah image seperti itu. Jadi untuk meningkatkan kunjungan juga biar wisatawan ini betah nih di Banten, ada tidak hanya lebih lama. Ya, itu dia. Apalagi ini, kalau wisata ziarah itu sebenarnya repeaternya itu paling banyak, diulang-ulang terus. Repeater paling banyak itu ziarah ya. Iya. Karena memang dia hampir setiap waktu gitu kan akan ulang lagi ziarah ke tempat tersebut. Tapi tadi hanya datang berziarah pulang. Bagaimana sekarang ini di luar kawasan kita bangun, kita tata, kita konsep nih, kita tadi itu di inovasi,
biar ada lama sedikit, ada homestay-nya. Di Ya. homestay ada apa? Ada kulinernya, kan gitu kan ya. Ada aircraft-nya. Nah, Betul, itu sedang kita mencoba pelan-pelan ya. Tidak memang bisa tidak langsung bisa, Jadi. tetapi ya insya Allah tadi itu kembali lagi. Kemarin belum lama informasi kembali nih ya. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat di Wongsagati. Makam itu Wongsagati, gitu. betul. Di desa di Sajadah Mekar ya. Itu ternyata memang makam, tetapi di samping kawasan makam itu ada satu arus sungai yang bersebelahan berdampingan dengan Kanekes Baduy. Akhirnya saya tetek bisa ada homestay-nya juga. Ya. Nah mudah-mudahan nih dengan sentuhan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata ya merubah image. Yang penting apa? Masyarakat sekitar dari tokoh juga dari musika sangat support dan sudah memahami. Oh ternyata bisa ya Bu ya, bisa Pak. Gitu. Luar biasa nih, Sobat EB harus tahu kalau misalnya berziarah itu tidak hanya ziarah pulang, tapi juga kita bisa menikmati wisata di sekitarnya seperti kuliner, seperti homestay-nya gitu. Karena seperti kawasan Kesultanan Banten juga tidak hanya kita berziarah pulang, tapi di situ kita bisa menikmati kulinernya, ada homestay-nya juga mulai bermunculan ya Bu di sekitar situ. Oke. Dan selanjutnya nih sesi terakhir. Ya. Saya ingin mengajak para narasumber hebat ini untuk games nih. Oh ya. Games ya. Dalam rangka World Tourism Day ini, saya ingin pertama untuk Ibu Tunul dulu mungkin. Ibu jawab cepat nih Bu. Coba cepat. Jadi nggak perlu mikir lama dulu nih ya. Untuk jawab cepat 3 pertanyaan ini. Ibu pilih berwisata ke pantai atau gunung? Pantai. Pantai. Berenang atau trekking? Trekking. Trekking. Kerajinan tangan atau kuliner? Kuliner. Kuliner luar biasa. Karena memang tidak hanya di Provinsi Banten itu juga banyak ya Bu. Sebenarnya tidak bisa dipilih ini. Betul. Tidak bisa dipilih, tapi setiap orang memiliki kesukaannya masing-masing gitu. Selera. Untuk Bapak nih, pilih berwisata ke gunung atau pantai? Gunung. Oh, beda ya? Gunungnya nggak saya, Pak. Berbeda dengan Ibu. Ya. Kuliner atau kerajinan tangan? Kuliner dong. Oh, kuliner sama. Ya. Berenang atau trekking, Pak? Trekking. Trekking luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kedua narasumber hebat kita kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah sama-sama. mau hadir ke Teras EB podcastnya Pariwisata Banten ini. Dan ini juga ada kuis nih untuk Sobat EB sama dengan para narasumber kita tadi. Silakan jawab untuk pilih berwisata ke gunung atau pantai, trekking atau berenang, atau kuliner dan kerajinan tangan. Nah, kalian jawab di kolom komentar ini dan 2 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentunya. Oke, terima kasih semuanya narasumber hebat kali ini. Dan kita sama-sama mengucapkan selamat kepada Provinsi Bali yang telah menjadi tuan rumah dari World Tourism Day 2022 ini. Semoga kedepannya Provinsi Banten juga bisa menjadi tuan rumah ya. Amin, amin. Bisa menjadi doa nih kita. Oke, berakhirlah bincang-bincang pariwisata Banten di episode World Tourism Day kali ini. Jangan lupa Sobat EB pantengin terus channelnya Visit Banten dan jangan lupa follow akun-akun media sosial Dinas Pariwisata Provinsi Banten di bawah ini. Ya, jangan lupa ikuti kuisnya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.